Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Furizal. Di sini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menginstal IDE NetBeans di komputer yang memiliki sistem operasi Windows. Nah, di sini video ini saya buat itu untuk mengantisipasi bagi teman-teman yang nantinya kesulitan dalam mengikuti video sebelumnya. Sebelumnya kita menginstal Visual Studio Code, yang mana Visual Studio Code itu kita install juga package ataupun ekstensi untuk Java. Nah, di sini untuk yang Visual Studio Code kita membutuhkan spesifikasi yang cukup tinggi. Nah, banyak keluhan dari teman-teman yang memberikan informasi kepada saya bahwa ketika kita menggunakan Visual Studio Code itu ketika ngodingnya lelet katanya kan. Ya memang kayak gitu, karena Visual Studio Code kita membutuhkan spesifikasi laptop yang cukup tinggi. Nah, untuk antisipasi teman-teman yang memiliki komputer yang spesifikasinya rendah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana menginstal IDE yang lainnya, yaitu NetBeans IDE. Nah, ini nantinya akan kita gunakan sebagai ganti Visual Studio Code, karena mempertimbangkan mungkin teman-teman sekarang masih semester 2, banyak yang belum memiliki laptop yang belum mumpuni ataupun masih laptop yang seadanya. Oleh karena itu kita kedepannya bakal menggunakan NetBeans ini untuk satu semester ke depan menggunakan bahasa pemrograman Java dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Nah, di sini yang perlu kita persiapkan adalah ketika ingin menginstal itu kita perlu mempersiapkan yang namanya, yang pertama itu kita perlu menyiapkan yang namanya Java Development Kit. Nah, Java Development Kit ini yang kita butuhkan di sini adalah Java Development Kit yang 8. Ya, jadi yang versi 8 ya. Jadi karena kita menggunakan NetBeans yang versi 8.2 nantinya. Jadi sekarang itu NetBeans itu sudah berada pada versi versi belasan lah intinya. Intinya tidak 8 lagi. Namun di sini saya mempertimbangkan kenapa kita nggak menggunakan IDE NetBeans yang terbaru aja. Kenapa? Karena yang terbaru itu size-nya itu lebih tinggi daripada yang sekarang ini, daripada yang kita gunakan sekarang ini. Nah, nanti kalau size-nya tinggi otomatis dia membutuhkan spesifikasi laptop yang tinggi juga. Jadi saya mempertimbangkan hal tersebut, makanya saya gunakan yang 8.2. Jadi saya pikir sih yang 8.2 ini udah cukup mumpuni untuk kita gunakan. Nah, sekarang yang perlu kita persiapkan sebelum menginstal NetBeans ini, maka kita perlu menginstal yang namanya Java Development Kit yang versi 8, karena yang ini dia supportnya untuk yang versi 8 ini. 82 ini dia menggunakan Java Development Kit yang 8. Nah, atau kita coba ya install NetBeans terlebih dahulu sebelum kita install Java Development Kit ini, JDK ini. Kita coba install. Nah, apa katanya? Java SE Development Kit JDK tidak ditemukan di komputer ini. Jadi dia butuh yang JDK 8 atau never. Nah, apa katanya? Dia butuh yang JDK 8. Makanya kita install dulu nih yang JDK 8 ini. JDK 8 ini kita install. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasi tersebut? Nah, mungkin banyak yang menanyakan hal tersebut. Nanti akan kita coba lakukan searching. Nah, cara mendapatkan aplikasi tersebut adalah kita itu cukup di sini misalnya kita coba ya. Itu JDK ya. JDK 8. Gitu aja kalau kita searching nantinya. Kita searching. Nah, nanti bakal ada di sini. Nah, di sini nanti bisa dilihat Java Archive ini, download ini bisa dibuka nanti. Kemudian NetBeans itu kita dapat dari sini. Ini kita install dulu ya. Ini kita next yang Java tadi, yang JDK 8 tadi, kita next cara installnya.
Nah, ini proses install kita tunggu aja ya. Kita tunggu. Ini sambil nunggu kita coba di sini. Ini tadi eh, ini untuk yang mendapatkan JDK-nya itu dari Oracle. Oracle. Jadi dari Oracle kita download ini produk Oracle soalnya. Nah, kita kita download nanti. Jadi sekarang ini karena itu posisinya sekarang saya udah simpan sih link yang dimana saya melakukan download aplikasi itu kemarin saya sudah simpan. Jadi nanti teman-teman bisa download di sini aja ya. Download di sini nanti bakal saya letakkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti bakal saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke sini. Nah, ini lagi proses ya, kita tunggu sampai selesai. Baru nanti setelah ini install JDK ini yang versi 8 ini, setelah kita install, barulah kita melakukan instalasi untuk yang Nextbean ini yang versi 8.2 ini. Ini kebetulan saya download terlebih dahulu karena mengingat nantinya kalau misalkan saya belum download, nanti ketika mungkin video ini saya tag mungkin jaringan nanti bakal lelet atau segala macam seperti ini tadi. Ini lelet jaringannya ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa download di link ini. Nanti saya terapkan di link deskripsi video ini. Kita tunggu ya, kita tunggu sampai selesai ini proses installnya. Kita tunggu. Nah, ini ketika muncul ini kita oke kan saja. Oke. Nah, ini kita next. Kita tunggu installing Java. Nah, untuk bahasa pemrograman Java ini sebenarnya nggak jauh beda sih sama C++. Cuma kita itu konversi ke yang namanya sintaks. Jadi kita menggunakan sintaksnya sedikit berbeda dengan C++. Kemudian di sini di Java ini dia nanti bisa kita terapkan object oriented programming. Jadi pemrograman berorientasi objek. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari dulu. Sebelum kita mempelajari itu, kita pelajari dulu yang namanya basic dalam pemrograman Java ini. Jadi jangan sampai nanti kita udah belajar object orientednya, namun basicnya kita belum belajar. Nah, kita belajar dulu basicnya, baru setelah itu nanti baru kita pelajari yang namanya object oriented programming. Seperti itu ya. Kita tunggu sampai selesai ini. Nah, setelah proses installingnya selesai, maka kita close saja ya, close. Setelah itu barulah selanjutnya kita install yang namanya aplikasi Nextbean IDE yang versi 8.2. Kita double klik. Nah, ini ya, baru bisa ya. Kalau sebelum kita install JDK tadi, dia nggak bisa muncul sampai ke sini. Dia langsung tolak aplikasi ini untuk diinstal ya, karena untuk syarat installnya dia butuh yang namanya JDK. Ada bising ya, bentar. Nah, untuk yang install aplikasi ini kita butuh yang namanya install aplikasi Nextbean IDE ini kita butuh yang namanya JDK tadi, Java Development Kit yang versi 8, karena kita installnya di sini versi 8.2 untuk yang Nextbean-nya. Nah, ketika udah selesai maka dia bakal mau nih untuk install Nextbean-nya. Kalau kita belum install JDK tadi, dia bakal tolak nih Nextbean-nya. Ketika kita klik, dia bakal tolak, dia nggak menemukan versi JDK yang kompatibel dengan ini, dengan
aplikasi ini, join aplikasi NetBeans IDE 8.2 ini. Nah, setelah muncul ke sini barulah kita next, kita accept next. Setelah itu, nah di sini ya, di sini dia perlu di sini ya, the specific installation folder is not empty. Nah, di sini kita coba ya, kita coba dulu install NetBeans IDE. Apa nih? Oke, di sini kalau misalkan teman-teman nanti muncul kayak gini, nanti kita coba ya, kita coba yang ini kita hapus dulu bagian program file 86. Kita coba klik di sini bagian C ini, C program file ini. Ini NetBeans. Nah, ini kan belum, karena ada isinya ya, makanya tadi dia nggak bisa. Nah, ini delete. Oke, kita coba lagi ya, kita coba back, next. Nah, baru bisa ya, ini baru. Kalau tadi ada isinya dia nggak bisa next nih, karena udah kita install sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ketemu yang seperti itu tadi, maka delete dulu yang di dalam nih, NetBeans 82 ini, di dalamnya ada folder tadi kan, delete dulu. Kalau misalkan nggak ketemu itu, lanjut aja. Ini apa katanya, dia menemukan JDK yang 32 bit, karena tadi itu kita installnya 32 bit. Nah, dia rekomendasikan sih untuk improve performa dari sistemnya, dia butuh yang namanya 64 bit. Jadi nggak apa-apa kalau kita menggunakan 32, nggak apa-apa, dia tetap bisa jalan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 64 bit, nanti silahkan, nggak apa-apa. Nah, situ kita coba next. Di sini kita unchecklist saja ya. Ini kita, karena kita nggak mau update, install. Nah, ini kita tinggal tunggu sampai selesai proses installingnya. Nanti setelah itu barulah ID ini bisa kita gunakan untuk memprogram bahasa pemrograman Java dalam mata kuliah Object Oriented Programming. Oke, selamat menunggu, dan mungkin video ini bakal saya skip nanti, dan mungkin bisa sambil ngopi-ngopi. Saya skip ya. Nah, setelah selesai maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini installannya sudah selesai, kita finish saja ya. Jadi catatan ya, untuk installnya itu sekitaran 15 menit lah. Kalau di laptop saya sekitar 15 menit. Nanti buat teman-teman yang laptopnya di bawah punya saya mungkin agak lebih lama dari itu. Kalau misalkan di atas dari punya saya ini, mungkin nanti bakal lebih cepat dari yang ini. Nah, sekarang kita setelah install IDE ini, kita coba untuk jalankan. Kita jalankan sekarang. Kita coba sekarang gunakan NetBeans IDE 8.2 yang kita gunakan, yang telah barusan kita install, kita gunakan dalam pemrograman Java. Kita coba ya. Jadi kita pastikan dulu aplikasi ini bisa kita gunakan, baru nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi catatan nih, buat yang Visual Studio Code kemarin, sarankan kita pakai ini aja lah. Pakai ini karena kita kalau bisa kita tuh seragam. Jadi nanti kalau misalkan ada problem, there is something that is wrong, kita bisa menyelesaikannya sama-sama dalam satu IDE gitu. Jadi kita gunakan NetBeans ini aja, karena abang mikirnya gitu juga kan, kalau kita gunakan yang VSC kemarin, Visual Studio Code kemarin, itu banyak teman-teman kita yang tidak kuat laptopnya buat nampung aplikasi tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini kita tunggu. Ini biasanya kalau membuka pertama itu emang agak lama kayak gini ya.
kita tunggu ya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan awalnya, tampilan awal dari itunya. Jadi aplikasinya telah kita install tadi. Ini kita delete ya. Ini yang sebelumnya punya saya, yang saya buat sebelumnya. Kita delete. Nah, delete berhasil. Nah, sekarang kita coba buat project baru. Caranya bagaimana? Caranya itu kita klik di sini ataupun kita klik di sini. Jadi yang warna kuning ini ya, warna kuning ini kita buat project baru. Kita buat projectnya itu yang namanya misalnya kita buat ini Java application. Nama projectnya itu kita buat belajar OOP. Nah, belajar Object Oriented Programming. Kita buat finish. Ini kelas ya, create main class, kelas utama. Kita finish. Setelah itu barulah kita akan diarahkan ke sini. Jadi ini projectnya, project yang barusan kita buat. Ini package-nya, ini ada dalamnya belajar OP, ini library-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kita coba untuk buat di sini. Kita buat misalnya di sini kita tambahkan folder baru, new folder. Kita tambahkan folder baru, misalnya di sini tes, atau aja tes ya, tes. Kita buat di sini, kita buat di sini new Java class. Nah, di sini kita buat namanya tes, tes saja ya. Jadi extensionnya itu dia otomatis nanti ada .java-nya karena kita tadi milih Java class. Kita finish. Nah, ini ya. Jadi dia berada di package belajar OOP.test. Nah, itu ya. Jadi di sini kita ini kelasnya, kelas tes. Kemudian di sini kita buat VSVM. Nah, jadi kita ketik PSVM, kemudian kita tab, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menampilkan, kita misalkan kita tampilkan system out print. Nah, kita di sini buat misalnya hello world, hello world. Kita coba aja jalankan, klik kanan, running program, run program, run file, kita jalankan. Nah, ini ya, ini ditampilkan hello world. Nah, di sini setelah semua yang ditampilkan berarti ini fungsi IDE kita berfungsi dengan baik. Jadi kita sudah bisa maju ke step selanjutnya, yang mana step install IDE nya udah berhasil dan kita bisa masuk ke basic dari pemrograman Java. Jadi kita belajar fundamentalnya dulu, baru nanti kita belajar OOP-nya. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Dan jika ada pertanyaan nantinya silahkan tanya di grup WA yang telah disediakan. Dan jika mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silahkan diskusikan di grup WA. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.